Jordan tidak pandai menghadapi situasi seperti itu. Dia tidak tahu alasan apa yang harus digunakan. Pada akhirnya, dia berkata, saya hanya ingin meminjamnya. Hanya untuk beberapa hari. Aku pasti akan mengembalikannya padamu. Marissa masih merasa aneh. Kenapa kamu mau meminjam fotoku? Jordan tidak mau memberitahu Marissa tentang pria Korea Selatan itu. Dia menjawab, untuk melihatnya. Marissa bertanya, lihat, di mana? Jordan tercengang. Di mana? Apa yang dimaksud Marissa dengan itu? Lauren berkata, Bu, Jordan hanya ingin mengagumi kecantikanmu saat masih muda. Saya sangat mengenal karakter Jordan. Dia tidak akan pernah tidak menghormatimu. Tidak menghormatinya. Jordan tercengang. Lauren, apa maksudmu dengan itu? Bagaimana saya bisa tidak menghormati ibumu? Suasana langsung menjadi sangat canggung. Marissa, yang selalu begitu mendominasi di depan menantunya, benar-benar tersipu. Baru saat itulah Jordan menyadari apa yang dikhawatirkan Marissa dan Lauren. Mereka khawatir Jordan akan berpikiran kotor tentang Marissa. Surga, dia tidak bersalah. Jordan hanya menghormati Marissa sebagai ibu mertuanya, dan tidak menyukai karakternya. Tidak mungkin baginya untuk memiliki pikiran tidak bermoral tentang dia. Jordan segera bersumpah, Bu, aku hanya ingin melihat fotonya. Pembaruan oleh freewebnovel.com. Marissa yang selalu pandai berbicara, mulai terbata-bata. Dia perlahan menyerahkan foto itu ke Jordan. Yah, karena kamu ingin melihatnya, ambillah. Terima kasih ibu. Jordan mengambil foto itu dan berterima kasih padanya. Marissa berkata, jangan menodai fotonya. Lauren. Yordania. Suasana kembali canggung. Marissa berkata, maksudku, sudah lama sekali tidak ada orang yang tinggal di rumahmu. Banyak debu. Jordan meyakinkannya, aku sudah menyewa seorang wanita pembersih. Saya akan membersihkan seluruh tempat besok. Jangan khawatir, saya pasti akan mengembalikan foto itu kepada Anda dalam keadaan aslinya. Awalnya, Jordan dan Lauren berencana untuk minum teh di rumah ibu mertua mereka sebelum pergi. Namun, suasana menjadi terlalu aneh. Jordan dan Lauren pergi kurang dari 5 menit setelah menerima foto itu. Begitu dia berjalan keluar dari rumah ibu mertuanya dan kembali ke Porsche 888-nya, dia menghela nafas lega seolah beban telah terangkat dari pundaknya. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa meminta foto ibu mertuanya akan menjadi pengalaman yang mendebarkan. Pada saat itu, Lauren, yang duduk di kursi penumpang depan, menepuk lengan Jordan dan bertanya, Hubi, katakan yang sebenarnya. Apa kamu tertarik dengan ibuku? Jordan hampir melompat. Sayang, kenapa kamu berpikir begitu? Dia ibumu, ibu mertuaku. Bagaimana saya bisa memiliki pikiran tidak senonoh tentang dia? Petik 2. Sebenarnya, Jordan adalah orang yang agak tradisional. Dia bahkan menolak untuk membiarkan adik perempuan Hailey, Elle, terlalu dekat dengannya. Dia telah menjaga jarak darinya. Jika bukan karena fakta bahwa keluarga Camden telah sangat menyakiti Jordan sehingga dia ingin membalas dendam, dia tidak akan tidur dengan Elle. Mengetahui karakter Jordan, Lauren yakin. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa kamu menginginkan foto ibuku? Lauren adalah istri resmi Jordan. Dia selalu berencana untuk memberitahunya rahasia keluarga Steele. Jordan memegang tangan Lauren. Sayang, aku ingin memberitahumu sesuatu sekarang. Ini tentang rahasia keluarga Steele. Anda adalah istri saya dan anggota keluarga Steele. Kamu berhak mengetahui semua ini. Lauren sedikit gugup saat melihat betapa seriusnya Jordan tiba-tiba. Dia mengangguk dengan sungguh-sungguh. Jordan melanjutkan, rahasia keluarga Steele adalah kami memiliki kemampuan tersembunyi di berbagai bidang, seperti kedokteran, teknologi, internet, Lihat mobil yang saya berikan ini. Ini bukan versi modifikasi dari Porsche 911. Ini Porsche 888. Itu bisa berubah warna atau terbang di udara. Lauren tertegun sejenak. Mobil ini bisa terbang? Jordan melihat sekeliling dan melihat bahwa tidak ada seorang pun. Mari ku tunjukkan. Jordan beralih ke mode penerbangan. Mobil itu langsung lepas landas, membuat Lauren takut. Sebelumnya, Lauren sempat bertanya-tanya mengapa Jordan mau mengangkut Porsche 911 dari Inggris, padahal mereka bisa dengan mudah mendapatkannya di ibu kota. Ternyata itu sama sekali bukan Porsche 911. Itu adalah model futuristik yang tidak dijual oleh perusahaan mobil di dunia. Jordan melakukan demonstrasi singkat sebelum mendarat kembali di tanah. Lauren menutup mulutnya karena terkejut. Ya Tuhan, ini terlalu tidak bisa dipercaya. Kapan Porsche 888 akan dirilis? Kapan mobil seperti itu akan menjadi umum di jalanan? Jordan tersenyum.
Mungkin 10 tahun, mungkin 20, mungkin 100 tahun. Itu tergantung pada kapan 8 keluarga rahasia besar akan merilis ini ke dunia. Sayang, Anda mungkin tidak tahu ini, tetapi semua teknologi kelas atas di dunia ini dikendalikan oleh 8 keluarga besar, termasuk Steles. Dapat dikatakan bahwa kita mengendalikan dunia ini. Lauren terkejut. 8 keluarga hebat? Selain Steles, ada keluarga lain? Jordan mengangguk. Keluarga lainnya termasuk keluarga Park dari Steles, keluarga Miyamoto dari Jepang, serta keluarga Rong dan Geng dari Tiongkok. Keluarga Addington dari Inggris, House dari Jerman, dan keluarga Smith dari Swiss. Lauren mendengarkan dengan serius. Dia belum pernah mendengar tentang keluarga-keluarga ini. Mereka memang sama rahasianya dengan Steles. Dia selalu berpikir bahwa keluarga Howard sudah berada di puncak rantai makanan, tetapi sekarang dia tahu bahwa mereka hanyalah karakter kecil yang dikendalikan oleh orang lain. Jordan berkata, saya akan memberitahu Anda tentang asal-usul 8 keluarga besar secara rinci ketika saya punya waktu. Tapi saya dapat memberitahu Anda sekarang bahwa Steles adalah yang terlemah di antara 8. Lagi pula, menurut kakekku, 7 keluarga besar lainnya, terutama keluarga Park dan Miyamoto, ingin mengusir Steles. Seru Lauren. Apa? Bagaimana ini bisa terjadi? Dia terperanjat. Sebagai menantu keluarga Steele, dia memperlakukan kehormatan mereka sebagai miliknya. Jordan berkata, saya mendengar bahwa keluarga Park dan Miyamoto diam-diam merekrut di negara kita. Saya mendengar bahwa ada seorang pria Korea Selatan mencari wanita parubaya yang cantik ketika mereka masih muda. Jadi saya menggunakan foto ibumu untuk mengetahui lebih banyak tentang orang itu. Aku curiga orang itu mungkin dari keluarga Park. Lauren mengingat. Mencari wanita parubaya yang cantik saat masih muda? Tak heran jika tiba-tiba ada tren orang memamerkan ibu cantik mereka di media sosial. Ini adalah topik yang paling trending sekarang. Seseorang pasti dengan sengaja mengeluarkan uang untuk menghebohkan topik ini. Jordan mengangguk. Orang Korea Selatan tidak hanya menggunakan Harry. Mereka sangat kaya sehingga mereka bisa menghabiskan uang untuk membuat netizen bodoh memamerkan foto ibu mereka. Dengan cara ini, orang Korea Selatan dapat dengan mudah memindai melalui rentetan posting dan memilih orang-orang yang memenuhi persyaratannya, dan kemudian mendapatkan orang itu melalui cara apapun. Menekan tangannya di atas kepala Lauren, Jordan memberinya senyum sayang, aku tidak punya perasaan apapun untuk ibumu. Jangan menganggapku sebagai orang seperti itu. Lauren tersenyum. Tentu saja aku tahu kamu tidak. Intinya adalah ibu saya berpikir Anda tertarik padanya. Haha, aku tidak menyangka ibuku begitu narsis. Dia bahkan mungkin berpikir bahwa kakakmu menyukainya. Jordan tersenyum, banyak wanita berusia 20-an menyukai pria berusia 40-an. Maka tidak heran jika banyak pria berusia 20-an menyukai wanita berusia 40-an. Selama ibumu tidak membenciku, selama pernikahan kita tidak memengaruhi hubungan ibu anakmu, aku lebih suka dia memperlakukanku sebagai menantu yang tidak bermoral yang memiliki desain padanya. Petik 2. Lauren tersentuh dan dia meletakkan tangannya di atas tangan Jordan. Dia tahu bahwa ibunya memiliki banyak prasangka terhadap Jordan. Ditambah dengan insiden dengan Brad, hubungan mereka bertiga selalu menjadi masalah besar. Tidak heran kakekmu merawat kalian bertiga sejak usia muda dan menyuruhmu melakukan semua jenis misi pelatihan. Kekayaan yang Anda warisi dapat mengubah seluruh dunia. Hubi, tiba-tiba aku merasa sangat gugup. Jika kaulah yang akhirnya bertanggung jawab atas Steles, apakah ini berarti bahwa setiap gerakanku dapat mempengaruhi seluruh dunia? Jordan mencubit wajah Lauren sambil tersenyum. Betul sekali. Jika Anda berkelahi dengan saya suatu hari dan mengungkap Porsche 888 ke dunia dalam kemarahan, seluruh industri mobil akan meledak. Lauren merasakan ketakutan sekaligus antisipasi. Wanita mana yang akan menolak status seperti itu? Dia bertanya lagi, apakah putra Anda dengan Hailey akan mewarisi tanggung jawab masa depan untuk memerintah dunia? Aku tiba-tiba iri pada Hailey. Jika dia tahu bahwa putranya dapat mempengaruhi dunia di masa depan, dia akan sangat bahagia. Lauren benar. Hailey selalu sia-sia dan dikejar tanpa henti setelah status sosial yang tinggi, ingin dikagumi dan disembah. Jika dia tahu rahasia keluarga Steele dan tahu bahwa putranya akan menjadi penguasa dunia di masa depan, dia pasti akan merasa sangat arogan. Jordan berkata, kakek dan ayah saya lebih menyukai anak laki-laki daripada anak perempuan. Namun, saya pikir pria dan wanita adalah sama. Apakah mewarisi bisnis keluarga atau mengubah dunia, saya percaya bahwa wanita juga dapat melakukannya dengan baik. Anak saya dengan Hailey masih terlalu muda. Sementara itu, Chloe sudah berusia 4 tahun. Saya ingin merawat Chloe mulai sekarang. Bagaimana menurutmu? Sebagai seorang gadis dari ibu kota, Lauren tidak pernah merasa dirinya lebih rendah dari para pria.
Chloe sama seperti dia. Meski begitu, Lauren tidak pernah menyangka Jordan menginginkan Chloe menjadi pewaris generasi keempat keluarga Steele. Lauren mengangguk. Ya, Chloe pasti akan tampil sangat baik. Pembaruan oleh Free Web Novel, com. Keesokan paginya, Jordan terbangun sendirian di kamar tidur. Dia ingin memiliki satu wanita di setiap lengan tadi malam, menikmati momen yang tidak bisa dinikmati pria biasa. Yang mengejutkan, Victoria dan Lauren memilih untuk tidur bersama. Selain itu, mereka menutup pintu dengan rapat dan menolak membiarkan Jordan masuk. Jadi Jordan tidak punya pilihan selain menangkap Lauren, yang sendirian, setelah bangun tidur. Dia menyeretnya ke kamarnya dan mengulangi apa yang telah terjadi bertahun-tahun yang lalu di ruangan gelap itu. Setelah itu, Lauren membantu Jordan mengenakan pakaiannya sambil tersenyum. Dia merapikan pakaian dan rambutnya sebelum berkata kepadanya, "Hubby, semoga berhasil. Saya harap Anda dapat menemukan apa yang diinginkan orang Korea Selatan." Petik 2. Jordan tersenyum dan pergi dengan foto Marissa. Tak lama kemudian, Jordan bertemu dengan Harry. Keduanya bergegas ke klub pribadi tempat pria Korea Selatan itu memilih untuk bertemu. Klub ini tersembunyi dengan baik dan tidak berada di pusat kota yang ramai. Tidak terlihat besar dari luar, namun ketika mereka sampai di lantai tempat pria Korea Selatan itu berada, mereka bisa melihat bahwa interiornya terlihat sangat mewah dan berkelas. Semua orang tahu bahwa orang Korea Selatan menyukai hal-hal yang indah dan sangat mementingkan desain interior. Banyak toko di sebagian besar negara seragam dan tidak memiliki karakteristik khusus. Namun, itu benar-benar berbeda di jalanan Korea Selatan. Dekorasi setiap toko sangat istimewa dan indah. Orang Korea Selatan itu sibuk dengan orang lain dan Jordan serta Harry harus menunggu setengah jam sebelum mereka dipanggil. Saat akhirnya memasuki ruangan, Jordan melihat seorang pria berpenampilan khas Korea Selatan dalam setelan jas dengan sosok langsing dan berkacamata. Ini bukan pertama kalinya Harry bertemu pria ini. Dia mengambil inisiatif untuk berjalan ke depan dan menjabat tangannya. "Lama tidak bertemu. Biarkan saya memperkenalkan Anda. Ini adalah Tuan Steele. Saya menyebutkannya kepada Anda sebelumnya." Petik 2. Jordan juga menjabat tangannya. Orang Korea Selatan itu sangat langsung. "Tuan Steele, apakah kamu membawa foto ibu mertuamu?" Jordan mengeluarkan foto Marissa dari sakunya dan menyerahkannya padanya. Harry berkata, "Bibi Marissa adalah kecantikan nomor 1 di ibu kota ketika dia masih muda. Dia pasti memenuhi kebutuhan Anda. Jika dia tidak memenuhi persyaratanmu, aku akan memakan kotoranku sendiri." Orang Korea Selatan itu melihat foto itu dan mengangguk. Kemudian, dia berkata dengan serius, "Tidak masalah apa yang saya katakan. Bos saya yang akan memutuskan. Tunggu sebentar, saya akan mengirim foto itu ke bos saya." Petik 2. Pria itu memindai foto di ponselnya dan mengirimkannya ke bosnya. Di sebuah rumah pribadi di Seoul, Korea Selatan. Seorang pria parubaya duduk di kursi rotan, menikmati pelayanan dua wanita cantik di sampingnya. Salah satu dari mereka memijat lehernya sementara yang lain memberinya anggur. Kedua wanita cantik ini masih muda dan berada di puncak kehidupan mereka. Satu tampak seperti dia berusia sekitar 20 tahun, sementara yang lain tampak seperti dia berusia paling banyak 30 tahun. "Yang Suk, Yeeng, kalian berdua melayaniku dengan sangat baik tadi malam." Memang, wanita dewasa tahu bagaimana melayani pria dengan lebih baik. "Hahaha, hanya dengan melihat wajahmu, siapa yang bisa mengatakan bahwa usia gabunganmu lebih dari 70 tahun? Saat pria parubaya itu berbicara, dia bahkan dengan tidak hati-hati mengulurkan tangan untuk membelai kedua wanita muda. Kedua wanita cantik itu tidak berani menolak. Dari ekspresi dan tindakan mereka, sulit untuk mengatakan apakah mereka benar-benar bersedia melayani pria parubaya ini. Telepon pria parubaya itu berdering. Ponsel itu bukan salah satu model populer di pasaran. Sebaliknya, itu sangat kecil dan tampak seperti kartu bank. Dengan lambaian tangannya, layar segera muncul di depannya sebagai proyeksi holografik. Dia melihat foto Marissa ketika dia masih muda. Dia langsung tercengang dan bahkan lupa menelan anggur di mulutnya. Pria parubaya itu benar-benar tercengang. Sebenarnya ada kecantikan kelas atas di AS. Pria parubaya ini adalah Park Chan-young, generasi kedua dari keluarga rahasia Taman Korea Selatan. Dalam game virtual, dialah yang menabrak Jordan. Dia berusia awal 30-an dan berpakaian indah. Dia tampak agak ramping dengan pakaian, tapi telanjang, dia sebenarnya cukup berotot. Dengan latar belakang dan penampilan keluarga Park Chan-young, dia bisa mendapatkan wanita manapun yang dia inginkan. Karena itu, dia tidak lagi tertarik pada wanita biasa, terutama wanita seusianya. Dia merasa itu tidak menantang sama sekali.
Dia lebih suka wanita dewasa, tetapi di sisi lain, dia menemukan mereka agak terlalu tua. Oleh karena itu, orang ini telah meminta tim peneliti medis keluarga Park untuk membuat obat khusus. Ketika Park Chan-young melihat foto Marisa ketika dia masih muda, dia tidak bisa berhenti memujinya. Dia bahkan menunjukkan fotonya kepada dua wanita bersamanya. Yang Suk, Yeang, apa pendapatmu tentang wanita ini? Bagaimana dia dibandingkan denganmu ketika kamu masih muda? Petik 2. Melihat foto tersebut, kedua wanita itu pun tak henti-hentinya memuji Marisa. Aku sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan kecantikan dan auranya. Aku juga tidak, dia terlalu cantik. Park Chan-young tertawa terbahak-bahak. Meskipun saya selalu memandang rendah orang asing, kecantikan asing tahun 1980-an memang lebih unggul dari Korea Selatan. Di AS saja, mereka memiliki Michelle Pfeiffer, Demi Moore dan Farrah Fawcett. Tapi Korea Selatan hanya memiliki Kim Hee-sun. Saat dia berbicara, dia melihat foto Marisa dan tersenyum. Sungguh sia-sia membiarkan kecantikan seperti itu menjadi wanita parubaya. Tuhan telah memberi saya kemampuan untuk mengembalikan wanita muda mereka. Saya ingin memberikan hadiah ini kepada semua orang. Park Chan-young bertindak seperti dia adalah dewa. Dia menjawab bawahannya, SS. SS adalah evaluasi Park Chan-young tentang penampilan Marisa. Pembaruan oleh vipnovel.com. Di clubhouse pribadi di ibu kota. Ketika orang Korea Selatan menerima balasan bosnya, dia tertawa terbahak-bahak dan berkata kepada Harry. Selamat, bos saya sangat menyukai ibu mertua teman Anda dan telah memberinya penilaian yang sangat tinggi. Untuk berterima kasih karena telah membantu saya menemukan kecantikan terbaik, saya akan memberi Anda $800.000 sebagai hadiah. Dengan itu, pria itu mengeluarkan sebuah kotak dari lemari dan menyerahkannya kepada Harry. Ini uang tunai $800.000. $800.000? Harry sangat gembira. Dia tidak berharap hadiahnya begitu murah hati. Ketika Harry membuka kotak itu dan melihat uang kertas yang menggiurkan di dalamnya, dia memandang Jordan. Ini, ambil $500.000. Saya akan mengambil $300.000 sisanya. Bagaimana tentang itu? Jordan tetap tanpa ekspresi. Melihat itu, Harry melanjutkan, bagaimana dengan ini? Anda mengambil $600.000 dan saya hanya akan mengambil $200.000. Petik 2. Jordan masih tidak menjawab. Harry berpikir dalam hati, jangan bilang dia ingin menyimpan seluruh $800.000 untuk dirinya sendiri. Akulah yang memperkenalkannya. Dia tidak tahu bahwa Jordan tidak membutuhkan uang sama sekali. Bahkan jika dia membutuhkannya, Jordan tidak akan menerima uang sebanyak itu. Orang Korea Selatan itu berkata dengan riang kepada Harry, beritahu temanmu untuk membawa ibu mertuanya. Jika dia bisa membawa keindahan di foto itu kepada saya akan memberinya $800.000 lagi. Orang Korea Selatan itu berbicara dalam bahasa ibunya dan Harry khawatir Jordan tidak akan mengerti. Harry mulai menerjemahkan untuk Jordan. Namun, Jordan tiba-tiba berbicara dalam bahasa Korea. Dia bertanya, bos Anda tertarik dengan ibu mertua saya. Anda ingin saya menerima uang Anda dan memberikannya kepada bos Anda? Apakah itu yang Anda maksud? Petik 2. Baik orang Korea Selatan dan Harry terkejut. Mereka tidak menyangka Jordan begitu fasih berbahasa Korea. Namun demikian, banyak poliglot di dunia ini yang dapat melakukan percakapan dasar dalam beberapa bahasa. Orang Korea Selatan itu tersenyum dan mengangguk. Anak muda, kamu sangat pintar. Itu yang saya maksud. Memukul. Jordan menamparkan pria itu. Dia berkata dengan marah, kamu ingin aku menawarkan ibu mertuaku kepada bosmu? Apakah Anda pikir saya seorang germo? Anda B***. Petik 2. Jordan sudah menebak bahwa orang di balik ini pasti memilih wanita parubaya untuk menjadi teman bermainnya. Meskipun Jordan tidak akur dengan Marisa dan sering bertengkar dengannya, dia tetap menghormatinya sebagai ibu mertuanya. Dia masih ibu istrinya. Bagaimana dia bisa membiarkan pria lain tidak menghormati ibu mertuanya? Orang Korea Selatan itu sangat marah. B***. Anda anak nakal tercela. Anda ingin lebih banyak uang, bukan? Saya akan memberi Anda $2 juta kalau begitu. Panggil ibu mertuamu. Memukul. Memukul. Jordan memberi pria itu 2 tamparan berturut-turut, menyebabkan dia muntah darah. Kamu masih berani tawar-menawar denganku? Jordan memelototinya dengan niat membunuh. Melihat bahwa segala sesuatunya tidak berjalan dengan baik, Harry dengan cepat menarik Jordan kembali. Jordan, berhenti berkelahi. Orang Korea Selatan ini berasal dari latar belakang yang luar biasa. Dia tidak bisa dianggap enteng. Orang Korea Selatan itu benar-benar marah. Kamu orang yang sombong.
Apakah Anda pikir Anda dapat memandang rendah semua orang hanya karena Anda memiliki pengaruh di ibu kota? Tidakkah kamu tahu bahwa selalu ada seseorang yang lebih kuat di luar sana? Nak, meskipun saya tidak tahu dari keluarga mana Anda berasal di ibu kota, saya memperingatkan Anda. Jika Anda memprovokasi saya, tidak peduli dari keluarga mana Anda berasal, Anda akan mati. Jordan mencibir, kamu benar-benar sombong. Apakah Anda tidak menghormati keluarga di ibu kota? Petik 2. Orang Korea Selatan itu menegakkan punggungnya dan berkata dengan bangga, itu benar. Di mata bosku, kalian semua keluarga kelas atas hanyalah antek-antek rendahan. Jordan semakin yakin bahwa dalangnya berasal dari keluarga Park. Dia bertanya, oh, begitu sombong? Saya ingin tahu keluarga mana bos Anda sejak saat itu? Petik 2. Orang Korea Selatan itu tertawa. Kamu tidak pantas tahu. Jordan mendengus. Keluarga Park kan? Senyum di wajah sombong Korea Selatan langsung menghilang. Bagaimana? Bagaimana kamu tahu? Keluarga Park adalah keluarga rahasia. Bahkan keluarga lokal di Korea Selatan tidak tahu tentang keberadaan mereka. Orang Korea Selatan itu tercengang. Dia tidak tahu dari mana Jordan mendapat jawabannya. Atau apakah itu tembakan dalam gelap? Pria Korea Selatan itu berpikir dalam hati, keluarga Park adalah keluarga rahasia. Tidak mungkin bagi anak asing ini untuk mengetahui keberadaan mereka. Dia kemudian berkata kepada Jordan, Brad, berhenti membuat tebakan liar. Anda baru saja mendapatkan nama keluarga yang tepat. Lagi pula, nama keluarga Park sangat umum di negara kita. Apakah dia berpikir bahwa Jordan menggertak? Jordan tersenyum dan melanjutkan, jika aku tidak salah, bosmu adalah Park Chan-young, kan? Kata-kata itu membuat wajah Korea Selatan langsung pucat.